Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ursila lil ummati basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi alladzina atau bi sunnatihi asura wa surura. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim faqala qawlan karima inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama jaa fil hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakuran, mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan bulan Muharram ini, dahulu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nusrah atau pertolongan-pertolongannya kepada hamba-hambanya yang dicintai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, diam dulu ya, diam. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap amalan yang dibuat oleh seorang hamba pada bulan ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika bertepatan dengan hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Muharram. Nah, ini kita sudah masuk kepada hari Asyura. Dimulai dari ghurubus syams, tenggelamnya matahari tadi sore, sampai besok tenggelam matahari. Ada waktu 1 hari penuh, yaitu hari Asyura, di mana setiap amalan nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah berpuasa. Ketika yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an saumi yaumi Arafah atau an saumi yaumi Asyura, beliau ditanya oleh seseorang mengenai puasa Asyura. Maka beliau bersabda bahwasanya puasa hari Asyura yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka dosa-dosanya selama 1 tahun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedaya niki kula suwun benjing niku poso sedanten insyaallah Pak nggih. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak-anaknya juga dilatih berpuasa. Sebab belum ada jaminan kita akan bertemu Asyura tahun depan. Saya tak puasa Asyura tahun depan saja. Dia nek kepanggih. Lek mboten. Akhirnya mboten sempat kan. Lah mumpung niki ada kesempatan di depan mata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mongko sedaya kemawon diniati benjing poso. Insyaallah nggih. Keutamaannya apa? Dosa selama 1 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang berikutnya yang dianjurkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura adalah tausi'ul iyal. Napa tausi'ul iyal? Melonggarkan atau meluaskan rezeki nafkah keluarga. Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura, barang siapa melonggarkan, meluaskan rizki keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melonggarkan, meluaskan rizkinya selama 1 tahun ke depan. Siapa yang melonggarkan rizki keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memudahkan, meluaskan rizkinya selama 1 tahun ke depan. Lah rezeki niku napa tuh, Pak? Rezeki itu apa? Rezeki, ini rezeki. Ya, ini rezeki. Ah, benar. Jadi jangan kita memahami rezeki itu hanya sesuatu yang berkaitan dengan mal, harta benda, mboten panenan, sapine bayi, wedhuse bayi, mboten. Rezeki itu maknanya sangat-sangat luas. Rizki yang kaitannya dengan amwal, dengan harta benda yang memang kita senangi, itu nilainya jauh di belakang. Di antara makna rizki bagi kita yang sudah menikah, maka diberi suami yang soleh, istri yang solihah, itu bagian dari rizki. Kemudian diberi anak-anak yang soleh dan solihah, itu juga bagian dari rizki, bahkan yang tidak bisa kita nilai. Jadi kalau jenengan diparingi putra-putra sing manut nurut gitu, ken ngaji gampil, ken sinau nggih gampil, pokoknya nggih soleh, pokoknya nggih solehah, niku bagian dari rizki yang tidak akan bisa kita nilai dengan amwal, dengan harta benda. Sebab anak-anak soleh solehah niku mengke dados celengan kula panjenengan nek sampun sowan dhumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari Asyura, ini sudah mulai masuk hari Asyura, perbanyak sedekah. Tausi'ul iyal, perbanyak sedekah. Dengan niat agar rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah rizkinya berupa apa? Lah niku kula panjenengan pasrah datang Gusti Allah. Jangan dipahami mal amwal mawon. Akhirnya niku mangke dados mboten ikhlas. Saya ini Asyura ini sudah sedekah banyak-banyak, kok tetap seret mawon nih pripun ini? Mboten bener niki ceramah Pak Ustadz ini. Ndak seperti itu. Rizki itu banyak macamnya. Lah kalau panjenengan dipatringi putra putri sing purun ngaos, purun ngafal Al-Qur'an, niku rizki ingkang sedaya niku didambaaken. Kalau kita sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizki yang seperti ini, ya kan, yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disarangi ketika sedekah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi putra-putri yang saleh dan salihah. Doa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengharap rezeki yang kaitannya dengan amwal, dengan dunia. Rugi mungkin kalau jenengan. Lastoyo seluruh dari kita ingin punya anak saleh yang salihah juga. Maka ada beberapa cara untuk mendapatkan putra putri salihah, itu ada beberapa cara. Nah ini dimulai dari ketika orang tua menikah itu sudah dimulai. Jadi ketika menikah itu tujuannya apa? Niatnya apa? Itu sudah dimulai. Jadi anak soleh dan solihah itu dicetak, ya kan? Ketika kedua orang tua itu baru mulai menikah. Kalau tujuannya nikah hanya syahwat saja, sulit ini. Maka dengan niat yang lurus. Kemudian yang kedua, ini yang sudah dewasa, ketika suami dan istri berkumpul,
maka jangan lupa doa. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW beliau menyampaikan, barang siapa mendatangi istrinya, man ata ahlahu faqala, kemudian dia membaca doa, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, maka sepanjang hidupnya, kalau anak itu lahir dari hasil doa itu, maka seumur hidup anak itu tidak akan disesatkan oleh syaitan. Jadi kalau orang tua itu kumpul baca doa, ingat kepada Allah, kok lahir anak, anaknya tidak akan disesatkan syaitan. Ini kadung lahir pripun, Pak? Sien supe mboten ndonga kadung lahir pripun? Ya doanya dari sekarang, banyak-banyak doanya. Atau kalau mau ya bikin lagi, tapi jangan sampai lupa doanya. Ya, supaya ketika lahir jadi anak yang salihah atau anak yang saleh. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, memperbanyak doa. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi putra yang bernama Nabiullah Ismail. Nabi Zakaria diberi putra bernama Nabi Yahya. Itu berkah dari doa. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepadaku anak dari kalangan orang-orang saleh. Lah kalau jenengan niku pengen putra-putrane saleh tapi lek mboten purun ndongaake niku mustahil. Jadi jangan anaknya didorong, "Bos, ndang ngaji to, Le." Nduk, ndang ngaji, Nduk. Engko orang tuanya tidak mendoakan, tidak mensupport dengan amalan-amalan, itu tidak bisa. Sebab napa? Al waladu sirru abihi. Anak niku nurun tiang sepahe. Tiang sepahe nek mboten pati taat nang Gusti Allah terus pengen anake taat nang Gusti Allah niku nggih susah. Jadi anake nggih di mlebetne pondok, dimasukne teng TPA, diulang ngaji, pasarane kalih ustaz-ustazai. Lah orang tuanya mendoakan dengan sungguh-sungguh. Lek namung pasrah mboten diiringi doa kalih tiyang sepah niku mengke hasilnya niku kurang maksimal. Lah di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doaul walidi liwaladihi. Doanya orang tua untuk anaknya. Mau kalau jenengan itu belajar. Jadi anak-anak kita mungkin ya agak bandel, agak susah. Niku jangan kemudian keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak bagus. Terutama ibu-ibu nggih. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak bagus. Oh, bocah kok goblok men. Itu jangan sampai. Bocah kok bowling. Itu jangan sampai, Bu. Sebab bisa jadi, ya kan? Bisa jadi sesuatu yang keluar dari mulut kita itu bagian dari doa kita. Mulutnya keluar, kemudian hatinya itu plong. Wah, ini bahaya malah. Berarti hati kita senang ketika berbicara buruk kepada anak kita. Walaupun anaknya ini kok rada beling, rada susah diatur. Ketika kita marah mau emosi dengan kata-kata yang bagus. Bocah kok pinter mendolele. Insyaallah ya. Walaupun jane yo gak patek pinter. Tapi nek muji ngoten niku, bocah kok pinter mendolele. Walaupun hatinya tuh sambil mangkel. Sebab setiap ucapan kita yang keluar dari mulut kita untuk anak-anak kita itu bisa jadi doa kita untuk mereka. Dan doanya orang tua kepada anak itu diantara beberapa doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bulan Muharram ini kalau tahun baru Hijriah berarti ya, bulan Muharram ini, maka berapa banyak dari kita dan seluruhnya dari kita umurnya mulai bertambah gitu. Kita merasa usia kita bertambah, padahal hakikatnya usia kita ini berkurang. Kalau jatah kita itu 50 tahun berarti sudah berkurang 1 tahun. Maka ketika tahun bertambah, jangan kita pikirkan bahwasanya usia kita ini bertambah. Harusnya kita berpikir usia kita ini berkurang, kemudian semakin dekat persoalan kita dengan Allah. Makanya usia panjang itu belum tentu kebaikan. Usia yang panjang belum tentu menjadi kebaikan. Yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Tuba liman tala umruh." Beruntunglah bagi orang yang panjang umurnya.
wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Kalau hanya umur yang panjang tidak diiringi dengan amal yang baik, maka itu bukan kebaikan namanya. Akhirnya tambah tahunnya, tambah usianya, tambah banyak dosanya. Kan repot nih. Maka lek sowan temat ngerasanipun Allah Subhanahu wa taala, niku akan menjadi orang yang sangat-sangat menyesal. Mula kula panjenengan masuk pada bulan Muharram niki dalam rangka tasyakuran, nyukuri hidayah Allah Subhanahu wa taala, nyukuri taufik pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, lan ugi nyukuri rumiyin tiang-tiang soleh niku dijagi, ditolong, diselamatkan kalih Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari Firaun niku pada hari Asyura. Makanya orang-orang Yahudi niku dahulu kalau hari Asyura niku poso. Maka disampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jenengan kok puasa hari Asyura? Ini kan sama dengan orang Yahudi. Kanjeng Nabi tanglet loh, orang Yahudi kok puasa hari Asyura, kenapa? Mereka mensyukuri diselamatkannya Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Kata Kanjeng Nabi, nahnu aula bi Musa minhum. Kita ini orang Islam ini lebih berhak bersyukur dengan diselamatkannya Nabi Musa daripada mereka. Kalau tahun depan usia saya masih ada, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka kesunahan puasa Asyura itu diiringi dengan 1 hari sebelumnya, atau hari ini tadi harusnya. Kalau enggak, berarti hari setelahnya. Kalau enggak bisa juga, maka puasa Asyura tok gimana? Nggih mboten napa-napa. Saya tak puasa Asyuranya saja pripun? Nggih mboten napa-napa. Sebab amalan-amalan pada hari Asyura niki dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan ini kesempatan kangge kula panjenengan sedaya. Ampun ngarep-ngarep tahun ngajeng. Sebab tahun ngajeng niku mboten mesti kula panjenengan manggi bulan Muharram malih. Insyaallah nggih. Anak-anak nggih ngoten niku. Semuanya besok puasa ya. Kalau yang di pondok insyaallah puasa. Nanti yang di rumah orang tuanya yang ngelatih. Dilatih untuk berpuasa. Ya mugi-mugi perkumpulan kula panjenengan niki diberkahi kali Allah Subhanahu wa taala, dados sebab taufik Allah Subhanahu wa taala ditucuraken marang kula panjenengan sedaya, khususipun lan sedaya ahli kampung kula panjenengan. Makanya yang saya kula sampaikan wonten lintune keraton kebodohan kula ki Mbak, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat adalah doa kepada Mbah Mutin. Waktu tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para ibu-ibu lan para anak-anak sedaya, monggo kita ndedonga sareng-sareng mugi-mugi majelis menika pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi putra-putri kula panjenengan sedaya tansah angsal ilmu ingkang bermanfaat ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yunafi'u ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala akhirin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wa afiatan bil jasad wa sihatan bil ilmi wa barakatan bil rezeki wa taubatan qoblal maut amma ghafiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma huna fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab.
Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrijatin nuni yauma asura wa ya mukhrijatin nuni yauma asura. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.